Selamat pagi, kekuasaan adalah amanah, tapi juga bisa menjadi jebakan jika disalahgunakan. Malam ini, kita bahas isu krusial pemakzulan kepala daerah, apa saja alasan dan mekanisme pemberhentiannya. Kasus Bupati Pati Sudewo jadi sorotan, dan kita akan bedah aturan mainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016. Mari kita mulai pembahasannya. Salah satu alasan paling mendasar mengapa seorang kepala daerah harus berhenti dari jabatannya adalah karena masa jabatan yang telah habis. Setiap pemimpin daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, memiliki batas waktu tertentu untuk memimpin. Ketika waktu itu telah sampai pada akhirnya, mereka wajib mengakhiri masa tugasnya tanpa terkecuali. Hal ini menjadi penanda bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki selamanya, melainkan ada siklus dan pergantian yang harus dijalani. Di Indonesia, masa jabatan kepala daerah telah diatur dengan jelas dalam undang-undang, yaitu selama 5 tahun untuk satu periode, dan maksimal hanya boleh menjabat selama 2 periode berturut-turut. Aturan ini berlaku untuk semua kepala daerah, tanpa terkecuali, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan adanya pembatasan ini, setiap kepala daerah memiliki waktu yang sama untuk membuktikan kinerjanya dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Berakhirnya masa jabatan bukanlah sebuah hukuman atau sanksi, melainkan bagian dari siklus demokrasi yang sehat. Proses ini menjadi momen penting untuk melakukan regenerasi kepemimpinan, memberikan kesempatan kepada calon pemimpin baru untuk membawa perubahan dan gagasan segar. Setiap 5 tahun sekali, rakyat diberikan hak untuk memilih siapa yang layak memimpin mereka selanjutnya. Ketika masa jabatan seorang kepala daerah berakhir, kekuasaan sepenuhnya kembali ke tangan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Inilah saat di mana masyarakat menentukan arah masa depan daerahnya, memilih pemimpin yang dianggap paling mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan. Aturan pembatasan masa jabatan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut atau kepemimpinan yang terlalu lama. Dengan adanya regulasi yang tegas, demokrasi lokal dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada satupun individu yang bisa memonopoli kekuasaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Setiap pemimpin daerah harus menyadari bahwa jabatan yang diemban memiliki batas waktu. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk bekerja secara maksimal selama masa tugasnya, memberikan pelayanan terbaik, dan meninggalkan legasi yang positif bagi masyarakat. Kesadaran akan keterbatasan waktu ini juga mendorong pemimpin untuk lebih bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Inilah fondasi utama demokrasi lokal di Indonesia, yang memastikan adanya pergantian kepemimpinan secara teratur dan mencegah kekuasaan langgeng. Dengan demikian, sistem ini menjaga keseimbangan, keadilan, dan memberikan ruang bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang siap membawa perubahan. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, keberadaan kepala daerah sangatlah penting. Namun bagaimana jika kepala daerah tidak bisa menjalankan tugasnya selama 6 bulan berturut-turut? Dalam situasi seperti ini, undang-undang mengatur bahwa kepala daerah tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas dan kelancaran roda pemerintahan di daerah tersebut. Bayangkan sebuah kapal besar yang berlayar di lautan luas tanpa nakhoda. Tanpa pemimpin, kapal itu akan terombang-ambing, tidak tahu arah, dan berisiko karam. Begitu pula dengan pemerintahan daerah. Jika kepala daerah absen terlalu lama, pemerintahan bisa lumpuh, pelayanan publik terganggu, dan masyarakat menjadi korban ketidakpastian. Berhalangan tetap biasanya terjadi karena sakit parah, kecelakaan, atau kondisi medis lain yang membuat kepala daerah tidak mampu hadir dan menjalankan tugasnya sama sekali. Selain itu, bisa juga karena alasan hukum atau keadaan lain yang menyebabkan ia tidak bisa kembali bekerja dalam waktu yang lama. Jika setelah 6 bulan tidak ada tanda-tanda pemulihan atau kemungkinan kepala daerah kembali bertugas, maka mekanisme pemberhentian akan diaktifkan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari DPRD hingga pemerintah pusat, demi memastikan transisi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan. Rakyat adalah pihak yang paling terdampak jika terjadi kekosongan kepemimpinan. Pelayanan publik bisa terhambat, keputusan penting tertunda, dan pembangunan daerah bisa terhenti. Karena itu, negara harus memastikan agar masyarakat tidak menjadi korban akibat kekosongan kekuasaan.
Dalam situasi seperti ini, wakil kepala daerah akan menggantikan posisi kepala daerah yang berhalangan tetap. Jika tidak ada wakil, maka jabatan tersebut akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemerintahan tetap berjalan normal. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan pemerintahan daerah tetap berjalan efektif, pelayanan publik tidak terganggu, dan masyarakat tetap mendapatkan hak-haknya. Dengan demikian, roda pemerintahan akan terus berputar demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Sumpah jabatan adalah kontrak suci antara pemimpin, rakyat, dan Tuhan. Saat seorang kepala daerah mengucapkan sumpah, ia tidak hanya berjanji di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah ini menjadi fondasi moral dan etika dalam menjalankan tugas, menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi penuh untuk melayani masyarakat. Setiap kata yang terucap dalam sumpah adalah janji yang harus ditepati, bukan sekadar formalitas seremonial. Melanggarnya, seperti mengkhianati Pancasila atau konstitusi, bisa jadi alasan pemakzulan. Ketika seorang kepala daerah melanggar sumpah, ia telah mengingkari nilai-nilai dasar negara dan kepercayaan rakyat. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Pelanggaran ini bukan sekadar administrasi, tapi soal integritas. Integritas adalah kunci utama dalam kepemimpinan. Tanpa integritas, kepercayaan publik akan runtuh dan pemerintahan kehilangan legitimasi. Setiap keputusan dan tindakan kepala daerah harus mencerminkan komitmen pada sumpah yang telah diucapkan. Prosesnya harus transparan. DPRD mengusulkan, Mahkamah Agung memutuskan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diuji secara adil dan terbuka, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam proses pemakzulan. Jika terbukti, Presiden atau Mendagri akan memberhentikan kepala daerah. Keputusan ini diambil demi menjaga kehormatan jabatan dan melindungi kepentingan rakyat. Pemberhentian bukan sekadar hukuman, tapi juga bentuk perlindungan terhadap integritas pemerintahan daerah. Sumpah jabatan bukan formalitas, ia adalah fondasi kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, hubungan antara pemimpin dan rakyat akan rapuh. Sumpah menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kepala daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan kepala daerah harus sejalan dengan sumpahnya. Kebijakan yang diambil harus mencerminkan komitmen pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan rakyat. Sumpah menjadi pedoman moral dalam setiap keputusan strategis. Pelanggaran sumpah adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Jika sumpah dilanggar, kepercayaan publik hancur, dan masa depan daerah pun dipertaruhkan. Kepala daerah punya kewajiban berat, seperti menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Mengabaikan kewajiban ini, apalagi berulang kali, bisa berujung pada pemberhentian. Contohnya, membiarkan konflik sosial tanpa solusi atau menolak program nasional. Prosesnya bertahap, teguran, peringatan, hingga usulan pemberhentian jika tak ada perbaikan. Jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan sekadar kekuasaan. Melalaikan kewajiban berarti mengkhianati kepercayaan rakyat. Kepala daerah juga terikat larangan ketat untuk mencegah konflik kepentingan dan korupsi. Dilarang jadi pengurus perusahaan, pengacara, atau notaris, dan dilarang praktik KKN. Melanggar larangan, seperti memberi proyek ke keluarga, bisa berujung pemakzulan. Prosesnya melibatkan DPRD dan Mahkamah Agung. Negara serius menjaga integritas pemimpin daerah. Larangan ini adalah pagar agar kekuasaan tak disalahgunakan. Kepala daerah harus fokus pada tugas, bukan kepentingan pribadi. Integritas pemimpin diukur dari perilaku, bukan hanya kinerja. Perbuatan tercela, judi, mabuk, narkoba, zina, bisa jadi alasan pemberhentian. Tindakan ini merusak martabat dan kepercayaan publik. Pasal 78 ayat 2 huruf F menegaskan perbuatan tercela sebagai dasar pemakzulan. Pembuktian bisa lewat putusan pengadilan atau bukti kuat lainnya. Pemimpin harus berakhlak baik, bukan sekadar cerdas. Kepala daerah dilarang merangkap jabatan yang bisa ganggu konsentrasi atau timbulkan konflik kepentingan. Tak boleh jadi pejabat negara lain, komisaris BUMN/BUMD, atau jabatan lain yang dilarang undang-undang. Jika melanggar, harus memilih salah satu jabatan.
Larangan ini mencegah penyalahgunaan wewenang dan benturan kepentingan. Prinsipnya, pengabdian total untuk masyarakat. Melanggar, sanksi pemberhentian menanti. Proses demokrasi harus dimulai dengan kejujuran. Menggunakan dokumen palsu saat pencalonan, ijazah surat sehat DSP, adalah kecurangan fatal. Jika terbukti, kepala daerah bisa langsung diberhentikan. Pembuktian harus lewat lembaga berwenang atau putusan pengadilan. Pelanggaran ini merusak legitimasi sejak awal. Sanksi tegas mengembalikan marwah pemilihan yang jujur. Kepala daerah bisa diberhentikan jika mendapat sanksi final dari lembaga berwenang. Sanksi bisa dari putusan pengadilan, misal kasus korupsi, atau proses administratif karena melanggar aturan. Setelah prosedur dilalui, keputusan pemberhentian tak bisa ditawar. Ini puncak dari proses pengawasan dan pembinaan. Pasal 78 ayat 2 huruf I menegaskan supremasi hukum. Jabatan harus dilepaskan jika sanksi dijatuhkan. Itulah 9 alasan kepala daerah bisa diberhentikan, dari masa jabatan habis hingga pelanggaran berat. Semua mekanisme ini menjaga agar kekuasaan digunakan untuk rakyat, bukan kepentingan pribadi. Aturan ini adalah benteng akuntabilitas dan rambu bagi pemimpin daerah. Terima kasih sudah menyimak. Jika bermanfaat, like, share, dan subscribe. Tetaplah kritis dan terinformasi.